pertanyaan saya gampang. Kalau Pak Rames tidak punya akal, gimana caranya Pak Rames bisa mengerti tentang firman? Loh, saya tidak meniadakan akal, saudara. Berarti harus ada akal dulu. Saudara tadi kalau dengar penjelasan saya, dasar Pak. utama, dasar patokan saya berdiri itu dari firman dulu. Dari firman itu Iya. akal saya fungsikan untuk membedakan. Oh, yang ini yang benar, yang ini yang nggak benar. Oke, pertanyaan Dasarnya saya. dulu ada. Pertanyaannya saya, Gitu loh. bagaimana Karena kalau caranya kita membangun manusia sesuatu bisa tanpa mengerti dasar, firman kalau tidak punya akal? Gimana caranya? Loh, saya tidak meniadakan akal, saudara. Di mana saya meniadakan Artinya akal? harus ada akal dulu toh? Bukan ada akal dulu, saudara. Saudara gimana sih? Oke, pertanyaanku, orang gila bisa jadi Kristen nggak? Loh, ini udah nggak nyambung. Saya tidak meniadakan akal. Loh, ini nyambung. Saya tanya, kalau orang gila bisa jadi Nggak Kristen nggak? nyambung. Nggak nyambung, saudara. Oke, Nggak saya kasih nyambung. tahu ya. Kalau di Islam, Ya. orang gila nggak bisa jadi Islam. Pertanyaannya, kalau orang gila bisa jadi Kristen nggak? Nggak nyambung. Saya bilang, saya tidak meniadakan akal di sana. Artinya kan harus pakai akal dulu toh tetap. Akal itu tetap berfungsi untuk perbandingan saja. Tapi dasar perbandingannya kan ada. Bagaimana Anda bisa membandingkan jika Anda tidak punya dasar? Pak Rames, Gitu loh. gini, Rames, yang diuji sama penguji lebih tinggi mana? Yang diuji Rames. sama penguji. Lebih tinggi mana? Yang menguji sama penguji, maksudnya apa, saudara? Yang diuji dengan penguji itu lebih tinggi mana? Ya, dalam hal apa dulu? Akal Anda mengatakan lebih tinggi mana? Loh, akal saya kan harus sesuai dengan apa yang ada dulu. Oke, sekarang gini, kita langsung masuk ke contoh yang tadi. Ketika ada yang katanya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kucing. Nah, diujilah premis tersebut oleh akal. Berarti firman Tuhan itu posisinya sebagai yang diuji dan akal adalah pengujinya. Bukan diuji. Terus Bukan diapain? diuji, saudara. Kata saudara diuji itu kurang Nggak tepat, usah saudara. diuji, langsung diimanin aja Bang Mutu. Bukan Oh, iya. diuji, saudara. Dikaji. Enggak, saya nggak mau Dikaji. nggak mau pakai saudara. Kita mau nggak mau saya punya saudara begini. Iya, nggak mau. Panggil saya Dikaji. Besti. Itu Nggak apa-apa dah. bukan satu ruang untuk ini dalam sekolahan. Jadi ada ujian yang kasih soal ujian. Gak demikian, saudara. Iya, terus Bukan demikian. Tapi dikaji, saudara. iya, berarti yang Kata yang lebih tepat, yang dikaji oleh akal dikaji. pada saat itu adalah firman, ada yang katanya firman Tuhan adalah kucing. Berarti itu harus dikaji kan? Dikaji. Oke, dikaji. Dasar pengkajiannya menggunakan apa? Akal. Akal sebagai apa? Batu asahannya kan gitu. Akal sebagai satu perbandingan. Oh, perbandingan. Iya. Oh, iya. Terus kalau akal sebagai perbandingan, Saya ketika meletakkan akal pada sesuatu pada saat yang tempat yang tepat gitu loh. Kalau Oke, saya meletakkan akal di atas, berarti loh, buat apa firman Tuhan itu sebagai dasar lagi? Oke, Harusnya berarti jadi dasar akal dong. Saya menuangkan akal saya aja. dasar akal Buat itu apa butuh mengatakan Tuhan? bahwa mustahil kucing ini bisa jadi Tuhan. Kira-kira menang siapa di antara perbandingan itu? Saat akal Anda mengatakan bahwa ada kajian kucing Tuhan ya. Nah, coba ulangi pertanyaannya. Saya kurang fokus. Kan akal sebagai perbandingan. Ketika yang Akal ada, sebagai perbandingan. iya kan, gitu kan? Anda bilang sebagai gitu kan. Nah, Anda menerima nih yang katanya firman Tuhan ada premis kucing adalah Tuhan. Lalu akal Anda membandingkan. Nah, sekiranya
akal Anda menolak bahwa mustahil kucing ini jadi Tuhan atau kucing ini Tuhan, kira-kira dari situ menang siapa? Ya, berarti yang menang akal saya karena akal saya mampu membuktikan bahwa itu bukan firman Tuhan ternyata. Nah, berarti lebih tinggi mana? Akal Lebih atau tinggi firman itu. Tuhan? Kalau sudah bukan firman Tuhan lebih tinggi akal saya gitu. Ya udah, berarti Ya. yang di awal jelaskan Bambang itu. Untuk tahu itu bukan firman Tuhan pakai akal kan? Ya. Kita berbicara ini saudara tentang firman Tuhan, saudara. Iya. Tadi gini. pertanyaannya jawab. Barame. Kita bahas tentang firman Tuhan. Dengar dulu. Asal saya ngomong udah. Kita tidak lagi Sabar membahas dulu. tentang Barame, apa benar sabar. firman Tuhan Bang atau Rames, bukan firman Tuhan. sabar dulu. Gitu loh. Bang Rames, coba bedakan firman Tuhan dengan katanya firman Tuhan. Nah, itu gimana bedanya? Coba. Nah itu, kalau tadi Anda membahas tentang itu mungkin Ayo. Anda ahli mantik. Apa tapi beda firman penyataan Tuhan katanya bagaimana? dengan katanya firman Tuhan? Nah, ayo. Nah itu pintar tuh, pintar ini. Bukan pintar, memang pintar dari dulu ya. Pintar dari dulu, luar biasa. Lanjut. Nah, bro, Ya, apa jawabannya beda? Apa beda firman Tuhan dengan katanya firman Tuhan? Nah, gitu, Cok. Apa beda? Oke, firman Tuhan adalah kepastian. Yang katanya firman Tuhan itu masih kemungkinan, masih abu-abu lah. Gitu. Iya, iya. Kalau ada firman Tuhan, kucing adalah Tuhan. Ini firman Tuhan atau katanya firman Tuhan? Katanya firman Tuhan. Katanya firman Tuhan. Kalau Tuhan adalah manusia, ini firman Tuhan atau katanya firman Tuhan? Oke, kita kaji dulu. Mulai nih berkelit nih. Kita kaji dulu. Nah, jika firman Tuhan telah menjadi manusia, Banyak. ya itu berarti kebenaran. Kalau firman Tuhan Kebenaran kucing, bahwa dikit. Firman Tuhan, Tuhan juga itu- panjang. Ya. Sebentar. Oke. Buktinya Tuhan itu nyata. Jadi, tapi itu pun tidak cukup, saudara. Itu tidak cukup untuk kita bisa mengatakan bahwa satu dasar yang kokoh untuk kita berdiri bahwa itu benar-benar firman Tuhan. Ya, apa yang harus kita kaji? Yaitu dari kesekian banyak yang bilang firman Tuhan. Itu kita kaji dari sana. Apakah Barmes itu nanti kena lagi. Sekian banyak orang bilang Tuhan adalah kucing dan firman Tuhan menjadi Iya. kucing. Ini Saya selesaikan katanya dulu firman Tuhan dong. atau firman Tuhan, coba. Saya selesaikan dulu dong. Kucing Nah, dulu. Kalau Alah, manusia standar. Pak Rames, aduh ini namanya Gini. perspektif. Gimana sih? Gini, buka sebentar Pak Ton. Contoh, saya kan punya pasangan hidup. Sebelum kami melanjutkan ke jenjang pernikahan, Lanjut kan. Wah, ke pernikahan lagi. sebelum masuk ke jenjang pernikahan, kalau sepanjang kita masih pacaran, dia janji itu tidak pernah ditepati. Oh, tidak pernah. Iya, selama pacaran tidak pernah ditepati. Ah, itu pacar Bapak Tidak kali. menutup. Pacar saya mah enggak. Tidak menutup kemungkinan fokus ke bahwa kata dia janjinya. hanya bisa berjanji tapi tidak mampu menepati. Berarti saya juga meragukan janjinya itu. Emang janji Tuhan apa? Enggak, kita jangan masuk ke sana dulu, kita masuk Oh, ke jangan, sana. Masuk dulu lah. Kan ini maksudnya Jangan. perumpamaan terhadap Tuhan yang Jangan, berjanji. jangan. Nah, Jangan, sekarang gini, janji Tuhan apa? Jangan. Kita bicara tentang pasangan, kenapa bawa ke Tuhan. Iya kan nanti gitu. kita masuk ke Tuhan. Analoginya pasangan yang berjanji. Sebentar. Oh ini jahat, ini nggak ditepati. Nah sekarang janji Tuhan apa? Sebentar dulu, saudara, sabar dulu. Ini saudara nggak sabaran ini orang ini. Ahli mantik itu harus sabar loh. Gimana sih? Orang sabar tuh pantatnya lebar. Fokus ke kata janji ya, fokus ke kata janji. Iya, fokus ke janji pasangan dulu gimana sih, saudara? Bukan ke Iya, janjinya fokusnya ya, ke pasangan Iya. dulu. Oke. Oh, pasangan. Oke, kita Pasangan dulu. Nah, akan tetapi pasangan ini waktu masih pacaran, dia janji misalnya datang besok, dia datang besok. Berarti layak dipercaya. Nah, akan menjadi satu bumerang juga apabila pasangan itu sudah menepati janjinya. Tapi janji nih besok kita ketemuan ya, tunggu saya di rumah Anda.
Nah, tahu-taunya yang berjanji ini menepatin janji, tapi yang menunggu ini malah jalan. Nah, berarti yang salah kan Yang salah pribadi yang yang menunggu berjanji tersebut. harusnya. Bukan yang berjanji, bukan. Bukankah tadi Pak Rames sedang membantah ini? Makanya dia Pak Rames sudah naik. membuktikan. Itu Pak Rames, itu tahu nggak Pak Rames? Pak Rames ngomong terus, otak kosong, nggak ada apa? Kosong. Mekanisme katanya nggak ada. Jadi udah ngomong aja terus. Enggak demikian. Bukankah Pak Rames Enggak tadi begitu. ada, gitu. Bukankah tadi Pak Rames naik karena membantah pernyataan Bang Daman yang mengatakan kalau salah itu tidak bisa dibebankan kepada Tuhan? Ya iya. Hmm. Nah, saya contoh, misalnya Rames. Tuhan, pasangan urusan itu saya janji kasih tadi. ke Nggak, Tuhan. Pak Rames, segala Sebentar. penjelasan Pak Rames masalah janji Kita masuk ke tersebut Tuhan sama aja. Yesus, Kayaknya kalian hubungannya nggak- apa? Hubungannya Gini, terus, langsung ke pokok poin hubungan. Apa hubungannya? Ya, saya contoh biar supaya lebih mudah untuk saudara. Saya Enggak, tahu lebih berat. saudara Langsung kurang ke paham. Yesus biar lebih mudah. Iya, lebih mudah saya mudahkan. Nah, Nah, udah, umpama langsung ke Yesus. pasangan saya umpama Yesus. Anjay. Yesus selama Yesus kita- laki-laki loh. Ini kan kowe ibarat lanang saja lo, Mas. kan memudahkan Anda. Mas, kowe lanang lo. Anda untuk paham. Mas Memudahkan lanang lo, kalian Mas. untuk paham. Serius, Memudahkan aja untuk kalian yang mau paham. dengar nih. Pemain otaknya ini. Pasangan itu misalnya Yesus. Nah, Waduh. Kowe selama lanang lo, Mas. selama dalam hubungan itu Istighfar dia Mas. selalu Yesus laki loh. Mas Stefan. Makanya tadi saya bawa ke pasangan, kalian gimana sih? Kalian nggak paham-paham juga. Iya, pasangannya jangan Yesus lah. Anak Yesus kan Mas. laki-laki. Anda laki-laki, nggak elok lah dilihat sama anak-anak juga kan gitu. Lanang lo, Mas. Seolah-olah Komal ini mengajarkan dan pro terhadap lagi bete kan nggak gitu. Ah. Iya. We lanang lo, Mas. Aduh. Iya. Mantik ini jebakan emang sih. Kok mantik jebakan sih? Rame. Iya, saya ulangi ya. Ke pasangan, setidaknya dia tahu bahwa tujuan saya pasangan itu yang dituju apa. Nah, saya mempunyai pasangan saya selalu menepati janjinya. Siapa pasangan Bapak? Akan tetapi, Siapa contohnya? Siapa pasangan nggak Bapak? usah lagi kamu itu, nggak usah lagi. Akan tetapi dalam satu saat saat dia berjanji kepada saya, saat dia datang saya yang jalan, berarti yang salah bukan dia dong, Apa cerita nih? yang salah sayanya. Ya Karena apa ceritanya? janjinya Ya, tetap. ceritanya apa ini? Akan berbanding terbalik jika pasangan saya selama berhubungan itu dia janji-janji tapi tidak pernah nepatin. Nah, jika dia tidak pernah nepatin, saya masih tetap mengharapkan dia pada titik akhirnya, yaitu pada saat kita kiamat. Loh, tiba-tiba janjinya nggak ditepatin. Saya mau kecewa, udah terlambat. Saya nggak bisa hidup lagi, kembali lagi. Bang Rames nggak bisa kecewa. Bang Rames laki-laki. Bang Rames tuh harus ke cewek. Oh, harus kecewa. Iya, karena Bang Rames Paling kurang, laki-laki. paling kurang kalau nggak bisa kecewa ke Jawa. Nah, Jawa. iya Bang Rames tuh laki-laki nggak boleh kecewa, harus ke cewek. Harus ke cewek. Jadi Gitu. jangan apa-apa bilang, oh ini Tuhan ini akibat dari Tuhan. Lu lantas buat apa ada penghakiman? Bukan itu Pak Rames. Nggak boleh aku ditinggalin kayak gini, nggak bisa. Apa hubungannya pasangan-pasangan tadi sama Yesus? Apa hubungannya? Itu dulu. Apaan? Tiba-tiba bikin perumpamaan nggak ada hubungan. Kasih tahu dulu hubungannya apa. Enggak. Udah akalnya sudah sudah kepepet ya, dia kejepit lari Udah kemana-kemana. ini gara-gara itu apa perkawinan anak domba ini ke dokter ini. Kawinan anak domba. Jadi gini Pak Rames, misal saya Udah kejepit dengan dia, dengan saudari pasangan Pak. saya gini Pak Rames, saya ngomong ke pasangan saya nih Pak Rames, sayangku tidak akan ada pernah satu orang pun yang bisa mengambil hati saya melainkan kamu. Iya. Tapi tahu-tahu saya tuh besok tuh berpaling hati ke hati yang lain. Kira-kira saya itu ingkar atau tidak? Anda ingkar. Saya ingkar, Iya. serius. Iya, karena setiap Iya. pasangan mengharapkan kesetiaan.
Oke, sekarang Tingkat dari coba segala iman dibesarkan itu kesetiaan. punya saya Daman. Enggak, maksudnya layarnya punya saya mau cukup besar. Dibesarin nggak? Tadi mau telepon Maerot. Nah, di Yohanes 10 nomor 28 dikatakan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perhatikan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kok tiba-tiba ada yang mualaf? Ini berarti Tuhan salah dong. Oke, saya tanggapi ya. Iya, Tolong dibesarkan dulu biar saya baca, saudara. iya, Oke. boleh. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, Ah, dan mereka tidak akan pasti tidak akan binasa sampai binasa sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Ah, Dan tidak seorang pun dapat Ah. merebutnya dari tanganku. Pertanyaan Anda, kok ada yang mualaf? Ah. Berarti dia bukan bagian dari yang Ribut menerima itu. dong. Loh, Dicolok. berarti kata-kata Tuhan nggak bisa dipegang. Saudara, bukan demikian, saudara. Justru di sini letak keluaran saudara. Saudara, Kristen itu bukan hanya sekedar mengimani saja tanpa Oh, ada berarti tindakan Islam ini nyata. lebih kuat dibanding perkataan Tuhan ini nih. Karena ada yang mualaf ini. Bukan demikian, saudara. Bukan demikian. Yang nggak bisa kalau binasa selama-lamanya di memaknai. situ. Ada yang mati juga. Ayo. Loh, mati kan jasadnya, bukan jiwa dan rohnya kan. Nggak ada bohong itu. Dari mana tahu? Hari lagi. Loh, lantas Ini Saya tanya jasad, Anda, jiwa dan saudara, roh saya saudara. Islam nih sekarang Pak Rames nih. Coba nih dulu ini dulu. Ini sebagai satu dulu. Ini kalian masa saya itu memang namanya mirip-mirip nasi, tapi kalian jangan kayak gitu. Oh iya, siap. Siap Pak Tumpeng. Lanjut. Ya. Oke. Tentang ayat itu kan merujuk kepada pengikut Yesus. Nah, pengikut Betul. Yesus sendiri tidak bisa dikatakan pengikut apabila hanya sebatas mengimani sebatas nama. Iya, terus. Karena iman yang sesungguhnya itu dari perbuatan. Oke. Contoh, kalau saudara berpacaran, saudara Ya. berpacaran, pasti kalau soal tanya sayang saudara akan ditanya sama istri saudara terus umur hidup saudara, pasti ditanya tuh, Anda sayang sama saya enggak? Oke. Apabila dalam mulut saudara mengatakan sayang, tapi dalam tindakan nyata saudara tidak menunjukkan hal demikian, itu tidak bisa dikatakan bahwa Anda benar sayang gitu. Oh, berarti kata-kata saya itu tidak bisa dipegang dong. Loh, bukan demikian. Loh. Sama nih kata-katanya gini nih. Nah, Dan tentang seorang pengikut, pun tidak tentang tunggu pengikut. Pak Rames, Pak Tumpeng bentar. Santai, Pak Rames. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus bilang ini nih. Kok tiba-tiba contoh di bawah Bang Rames itu ada namanya Bang Ton. Bang Ton dulunya pengikut setia Kristus. Oh, siapa bisa memastikan dia pengikut setia? Nah, dia pernah jadi Yeah. dia pernah jadi Kristen. Loh, siapa yang bisa tahu hatinya kalau bukan Tuhan saja? Iya. Terus dia pernah mengikut sebagai Manusia pengikut biasa siapa? Kristus. Anda siapa, saudara hip hop sehingga Anda bisa tahu hati orang? Tunggu sebentar, Tambah lagi nih. coba. Tambah Tunggu satu sebentar. lagi nih. Nah, jadi Yesus berkata, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nyatanya kok ada yang mualaf, katanya nggak ada yang seorang mualaf, pun, nggak ada seorang apakah pun nih. saudara yang mualaf itu saudara tahu bahwa dia benar-benar Ternyata pengikut Yesus? nggak ada seorang pun di sini. Ternyata ada Bang Zuma, Nggak, saya ada tanya dulu. Dondita. Apakah saudara bisa tahu bahwa yang mualaf itu benar? Jangankan mualaf, saudara. Loh, Yang di dalam Kristen ketika saja, Yesus yang itu sudah- mereka ada di tangan Aduh. Yesus, para Rames, Saudara, ketika mereka saudara menjadi dengar pengikut dulu. Kristus, mereka itu seorang Kristen, otomatis itu mereka tuh ada di dalam tangan Yesus. Ya. Saudara, Dan saudara Yesus dengar mengatakan dulu. apa? Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ketika seorang menyatakan, saya percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita dalam genggaman Yesus. Oke. Nah, tiba-tiba kok ada yang mualaf? Oke, Ini tangannya sudah Yesus ya. gimana nih? Terlalu renggang Saya- atau seperti apa ini? Saya ngomong ya, udah bisa saya ngomong ya. Iya. Oke. Ya, saya mohon tolong jangan dipotong dulu biar poinnya kita bisa dapat. Iya, taruh- Jangankan sampai ke mualaf.
yang udah mualaf. Jangan sampai sana lagi. Yang masih Kristen saja belum bisa dikatakan pengikut Kristus. Kalau dalam kehidupan nyatanya tidak mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Nggak usah jauh-jauh sampai ke yang sudah mualaf. Nah, lantas saudara dari mana bisa mengatakan bahwa bisa menentukan orang ini pengikut Kristus, yang ini bukan? Itu hati orang, saudara nggak akan pernah tahu, saudara. Oke. Jangan kita menolak identitas kita sebagai manusia, sehingga kita seolah-olah Tuhan jadi lebih tahu hati manusia daripada Tuhan gitu loh. Oke. Jadi ketika seseorang itu menyatakan dengan hatinya bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dilanjutkan dengan baptis, dikukuhkan dengan baptis, jelas dia adalah pengikut Kristus. Saya menyatakan diri bahwa saya adalah pengikut Kristus. Nauzubillah. Nah, seperti itu kan? Nah, sudah kayak gitu, tiba-tiba berarti dia itu ada di dalam genggaman Kristus. Saudara salah. Tunggu dulu. Oh, berarti Saudara ketika orang salah. itu menyatakan bahwa saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu dia dibaptis, berarti dia nggak ada dalam genggaman Yesus. Dengar dulu saudara, makanya saat dia mengucapkan itu, mengakui percaya, hari ini dia mengakui percaya, besoknya bisa tidak, atau sorenya bisa tidak. Saudara nggak akan bisa pastikan itu. Sudah. Jika begini, saya contoh ya. Jika Anda, misalnya pasangan Anda dekat sama dia, terus Anda bisa melindungi dia. Tapi jika pasangan Anda menolak untuk Anda lindungi, Anda paksa gitu, kena hukum, saudara. Oke, berarti saya setuju Pak. Saya setuju dengan pendapat Pak Rames. Berarti saya harus setuju. Jangan setuju. Anda nggak punya. Saya harus setuju pendirian karena berarti. kenapa? Kalau Saya Anda akan bilang setuju. ke Yesus. Saya akan bilang ke Yesus seperti apa? Yesus, hati-hatinya. Jangan tunggu. setuju. Loh, Saudara saya punya kontra pendirian salah. dong. Saya setuju salah. Saya tuh kayak Bible di mata kamu, selalu salah. Tunggu dulu. Jadi saya harusnya ngomong kepada Yesus, ya. Saya harus ngomong kepada Yesus bahwa Sus, hati-hati dalam berbicara. Karena apa? Keimanan seseorang itu kamu nggak tahu keadaan dia selanjutnya atau hari esok seperti apa. Jangan kamu berbicara langsung menetapkan sesuatu hal yang nggak kamu tahu. Iman, keadaan seseorang itu bisa berubah-ubah tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Maka kamu nggak boleh ngomong seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena keadaan iman seseorang tuh nggak bisa dipastikan, Sus. Besok dia bisa berubah, Sus. Dia mengaku dengan lisannya, dia menerima bahwa engkau ada Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia dibaptis. Jangan langsung percaya, Sus. Keadaan iman bisa berubah, Sus. Siapa tahu dia bisa mualaf, Sus. Server sebelah ngasih hidayah. Saya harus berkata seperti itu terhadap ayat ini. Saudara, jika demikian mengikuti alur narasi saudara, itu berarti bukan jatuhnya menuhankan beragama untuk menuhankan Tuhan, tapi beragama untuk menuhankan agama, saudara. Itu jatuhnya begitu. Loh, kira-kira Yang perkataan penting ini bisa dipegang nggak? pokoknya Kristen, pokoknya Islam, itu aja jatuhnya. Enggak, ini bisa dipegang nggak kata-kata ini? Loh, kan saya udah jelaskan tadi. Bisa dipegang nggak? Dipegang kalau Anda mau memegang. Bisa dipegang nggak sama para pengiman perjanjian baru ini? Yohanes ini bisa nggak dipegang kata-kata ini? Bisa, kalau Anda memang mau dipegang gitu loh. Kalau Anda sendiri nggak mau dipegang gimana? Ya, selamat siang. Selamat siang. Tuh Bang Anak Sorga. Yes, Saya izin masuk sedikit ya, Bang. Iya, silakan, Moto. Bang Wiro, Teman, lanjut. saya sapa dulu. Saya Ya, izin Pak masuk Wiro. sedikit ya. Ya, Jadi kalau izin, saya Pak Wiro. dengarkan dari tadi, Nah, izin sapa dulu ya, Bang Anak Sorga. kalau saya dengarkan dari tadi kata-katanya Pak Rames ini, bentar Pak. Kata-katanya Pak Rames ini lebih wise daripada apa yang dikatakan Yesus gitu loh. Lebih masuk akal kata-katanya Pak Rames gitu ya, Bang Kang Muto ya. Iya. Lebih wise, lebih masuk akal.
lebih masuk aplikatif gitu. akal, saudara. Bukan lebih masuk akal. Oh enggak juga. Bukan kata-kata saya lebih Gimana masuk sih? akal. Tapi Benar, dasar Izin, benar, dari, saya harus benar dari dulu. saya itu yang lebih Ya, berakal. kita lanjut, gitu. kita lanjut. Ya, Bang Anak Surga. Dasar yang saya pakai itu Bentar, lebih saya sapa berakal. tamu dulu. Sabar. Ya, selamat sore, siang, Bang Anak Surga. Ya, selamat siang muridku. Nah, tema hari ini saya pengen belajar Bang Anak Surga, Yesus kecolongan. Nah, ayo, itu dari Bang Ipo Muhammad itu. Silakan Bang Ipo. Makanya Bang Idaman, muridku, kau belajar lagi memantiknya ya. Iya, Saya Yesus saya kecolongan. saya lanjutkan dulu tadi. Ya baru separuh tadi, masih kepotong. Silakan. Itu ahli mantik Nah, itu, kemudian saudara. kemudian merujuk sama ayat yang tadi yang barusan kan di situ tidak seorang pun dapat merebutnya dari tanganku gitu ya. Jadi sebagai contohnya kan Bang Ton tadi diambilkan Bang Ton. Kenapa kok Bang Ton ini tahu-tahu mualaf gitu? Ternyata memang bukan orang yang mengambil Bang Ton ini untuk menjadi seorang muslim gitu ya. Allah yang mengambil. Jadi benar juga si ayat itu benar juga gitu loh. Karena di situ kan disebutkan orang kan. Sementara yang memindahkan Bang Ton ini dari kepercayaan lama ke Islam itu adalah Allah. Oh, kan gitu ya. Jadi gitu kesesuaiannya. Silakan kalau mau dibantah. Saya kembalikan ke moderator. Saudara bisa mengatakan itu sebagai sesuatu yang pasti apabila tidak ada bunyi ayat yang lain. Sedangkan di ayat yang lain mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Berarti dalam kekristenan itu jika hanya mengimani sebatas ya pokoknya Kristen lah, itu menuangkan agama, saudara. Bukan menuangkan Tuhan. Beragama untuk menuangkan Tuhan. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Jadi iman tanpa perbuatan mati, saudara. Kalau iman hanya asal dasar mengimani, saudara, oh kayaknya iblis, Adam dan Hawa tidak mungkin dibuang dari surga, saudara. Iblis tidak mungkin dibuang, diusir, Adam tidak mungkin Enggak, itu diusir. aja Yohanes dulu aja, nggak usah ke Adam, nggak usah ke iblis, itu aja dulu. Nah, coba nih mainnya. Jangan tamasya kemana-mana dulu. Bang Rames, kalau berbicara jangan ambigu ya, jangan ambigu. Pikiran kita ini ambigu ini. Cobalah lebih spesifik gitu. Semuanya ngerawang semua, ngerawang. Coba. Ya, lanjut dulu soal yang tadi ya, Bang Muhammad ya. Lanjut. Oke. Bagaimana Bang Karena Anak Surga? yang saya hadapi ini ahli mantik. Ya, baik. Gimana kabarmu muridku? Baik. Ini ceritanya Yesus kecolongan ini. Gimana ceritanya? Masa Tuhan kecolongan? Itu kan berbicara kemanusiaan, wajarlah. Oh, wajar dia kecolongan. Tahu sih Moto, wajar kan ya kecolongan. Parameter apa yang Anda tahu ketika dia itu berbicara dalam konteks dia sebagai manusia? Dia kan berbicara sebagai kemanusiaan. Iya, parameternya apa? Ketika dia salah, lalu Anda letakkan, oh ini dia manusia. Ketika dia benar, lihatlah itu Tuhan dia. Seperti itu. Parameternya aku tahu Akimoto, karena itu bukan hari Sabat. Oh iya, karena mungkin dia berkatanya di hari Minggu. Karena ingat, anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat. Jadi dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur dia. Selesai. Ganti sih. Aneh sekali. Lah kok aneh? Saya aja ngeliatnya aneh tuh ayat, apalagi ente yang ngimanin. Saudara. Saya ingin tahu satu hal, saudara. Berasumsi Dari saudara bahwasanya ya. Tuhan itu Sabat cuma hari Sabat. Saudara, sekarang saya balik bertanya lagi kepada ahli saya mantik ini. Saudara, Itu murid saya Tuhan, itu. Rames itu murid sebentar. saya. Oh muridnya ya? Yesus kalian aja. Ya, saya berguru sama dia soalnya. Oke, untuk saudara saya yang ahli mantik, saudara. Tuhan paling membenci yang namanya menduakan dia. Iya. Berarti Tuhan meletakkan Apalagi mentigakan. sebentar. Berarti Tuhan meletakkan satu kesetiaan di sana. Benar. Nah, bagaimana mungkin Tuhan yang menginginkan satu kesetiaan? Apa mungkin? Ini tanda tanya ya, mungkin bisa mengajarkan kepada orang yang setia, menuntut orang setia kepada dia, tapi di satu sisi dia ingin supaya kita tidak setia kepada
sesama kita. Apa Ada. tanya nih apa? Ini Yohanes 10 nomor 28. Oh, poligami Basi nih yang mau berarti. ditanya, poligami Bang Daman. Basi itu. Basi, Pak Kalau Rames. di Nah. Islam poligami itu dihalalkan. Yang nggak boleh itu poligami Tuhan. Yang nggak boleh itu politeis. Nah. Nah, Kalau kalian nggak boleh poligami tapi boleh politeis, itu kebalik. Sebentar. Muridku, yang- saya turun dulu ya. Loh, kita bahas tentang kesetiaan kan? iya. Iya. Kenapa saudara larinya ke poligami? Apakah poligami berhubungan dengan ketidaksetiaan? Iya kan arahnya ke sono bahasanya. Nggak usah lah berretorika. gimana? Loh, saudara gimana sih? Lah, saya lebih mantik daripada mantik ini kali ini gimana? Iya Pak Rames? betul. Betul. Saya. Betul. Mantik yang diurapi. Ah, Ah kan? ini ada Iya kan? beda ahlinya. Saya mantik, ada yang muntuk, ada yang montok. Nah ini yang montok lebih Nah, ini. parah lagi. Mantik yang diurapi nih. Ketawa Pak Rames tuh, tutup mic dia, kebaca pikiran dia soalnya. Ayo Pak Rames. Udah Dari kali napas lu aja ujung tahu banyak di sini, saya diam aja. gimana gitu. Kata Bang Ton. Ayo kok ngomong apa deh gitu, kubaca arah pikiranmu. Iya, ini apa saya nggak ngomong apa, diomongin ini. Udah saya diam aja dah. Alin ujung banyak nih. Ali Nujum. Coba Ali Nujum. Ya udah Pak Rames, aku boleh nanya nggak? Kalau untuk Pak Rames pertanyaan yang mudah-mudah aja. Udah rubah Rames. namanya jadi Ramesem. Rames. Ramesem. Ramesem. Jangan ngambek. Bang Rames jangan ngambek. Pak Rames, jangan Rames. ngambek Pak Rames. Aduh. Nah, Jadi ini saya nih. coba nih anak salah coba ditanya. Teman-teman. Ya Bang Anak Sorga. Mau nanya dulu apa saya tanyakan? Iya, kita berbicara kemarin itu muridku ya. Kau kan mau belajar mantik juga, silakan. Apa mau nanya atau saya yang tanyakan? Tanya. Dia kan ahli. Saudara, tadi saudara mengatakan, sempat dengar saudara mengatakan bahwa boleh berpoligami. Itu dasarnya dari mana, saudara? Kalau boleh saya tahu. Dasar Republik karena kita tahu. Di mana dasarnya sampai saudara bisa mengatakan hal demikian? Karena kita cowok, kalau Tidak, cewek nggak boleh poligami. Datanya di mana? Datanya di mana? Maksudnya kan ada dasar data itu dalil. Tiba-tiba dia nanya data. Ya data Oke. buka aja Al-Quran, dalil poligami selesai. Gak usah bikin capek. Dah. Terus? Gini muridku ya. Intinya kan Anissa 3 harus- gitu. Anissa Intinya 3. gini. Anak Soleh sebentar dulu. Saya selesaikan sama ahli saya dulu. Pak ahli, dasarnya Anissa 3. Pertanyaannya Dasarnya Pak apa Rames? nih, saudara? Anissa. Tadi kan Bang Ton bilang, oh boleh. Iya. Bang Ton lari ke Oh, poligami. paham. Dasarnya Makanya apa? saya tanya. Berarti oke, kita anggaplah nggak ada dasar untuk poligami. Oke. Dasar satu istri itu dari mana? Loh, oh dasar satu istri Anda tanya merujuk kepada apa nih? pengetahuan saya. menolak poligami mana dasarnya kan gitu? Dasar berpoligami. Oke. Sekarang dasar satu istri apa coba? Oke. Adam, Hawa diciptakan dari satu rusuk apa? Oke. Empat rusuk. Hawa kali. Sabar dulu. Oke, pertanyaan saya. Hawa. Kalau diciptakan saat itu Adam, ada Fatimah, ada Hawa, ada Maimunah, ada Rashidah. Kira-kira Adam menikah berapa? Oh itu mengandai-andai. Itu Ya orang cuma mengandai-andai. ada Hawa doang, ya wajar lah pilih satu. Anda tidak boleh melampaui. Pak Rames, wajar cuma ada Hawa doang. Saya tanya nih, coba jawab. Kalau ada Adam, ada Fatimah, ada Rosidah, ada Putri, kira-kira Adam menikah berapa? Iya.
Jika Nah, iya. ada, itu kan berarti mengada-ngada. Dalam kenyataannya nggak ada. Ya udah berarti betul karena cuman ada Buat apa satu mengada-ngada? makanya Ya karena dikasih cuma satu. ada satu, bukan dibatasi untuk satu. Dari mana Pak Rames tahu itu dibatasi Oke. untuk satu? Saudara. Kenapa Gini Pak ya. Rames tahu itu dibatasi untuk satu? Jawab dulu. Kalau Oke, ada saudara. 4 kali lahir, Bisa nggak kalau pada saat itu ini mengada-ngada juga? Bisa nggak Tuhan bisa nggak kalau pada saat itu dia mengambil 4 rusuk atau 5 rusuk atau 10 rusuk dari ya Adam? terserah lah berapa rusuk itu mau dibikin sok terserah. Bisa nggak? Saya mau tanya kalau ada 4 perempuannya kira-kira berapa yang akan dinikahi? Ini kan kita mengada-ngada, mengimbangi ada yang sedang mengada-ngada. Iya. Iya. Dan wanita Parahnya Bisa nggak? Mampu nggak? Mampu nggak dia Nggak, gini, melakukan itu? parahnya Anda Pak Rames diciptain satu Nggak, Hawa. jawab dulu dong. Udah, dijawab dulu Anda dong. mengatakan bahwa ini syariat menikah satu, padahal bukan. Karena cuma ada Hawa yang diciptakan. Jawab dulu dong. Mampu nggak Apanya? Tuhan melakukan bisa menciptakan yang tadi Anda bilang? Ini Diciptain ada 4 gitu ya. Fatimah. Ya, 4. Ya, ada Adam, ada Hawa, ada Fatimah, ada apa Ya. segala macam. Ya. Nah, pertanyaan saya, Tuhan mampu melakukan itu tidak? Ya mampu lah, tinggal buat 4. Kalau mampu, kenapa dalam kenyataannya hanya dibuat satu? Ya itu untuk menunjukkan ini manusia pertama, Hawa manusia kedua, selesai. Selesai Anda. Kan itu jawabannya, pertanyaan Pak Rames itu adalah jawabannya. Berarti itu bukan dalil tentang larangan poligami. Tapi terbatas satu, gitu. Dasar nasi-nasi ah. Membuktikan Janda-janda. selaras dengan keinginan Iya, Tuhan, Bapak. yaitu Tuhan tidak ingin diduakan. Tapi Paham? Lu malah tigain. Udah tahu Tuhan Iya, malah duain, malah ditigain. Lebih parah lagi. janda-janda di dunia ini Bang Rames. itu ditigain tuh. Iya, lebih parah lagi. Tuhan maunya sendirian sama dia mah duain aja nggak boleh. Tuhan marah. Ah, sama dia nekat tigain ah. Gue pengen tahu Tuhan marah kayak gimana. Bodo amat, gue tigain aja. Itu 3 menurut Anda, tidak menurut iman kekristenan. Menurut Nah. kucing pun 3. Bang, nggak usah Jadi- menurut Anda. Menurut kucing pun 3. Kalau ada anjing nih kan, ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus tuh. Berapa kali dia gonggong untuk gonggongin Bapak, Putra, sama Roh Kudus? Tiga kali dia gonggong. Anjingnya tahu. Sekarang Pak Rames nih, Pak Rames, berapa itu? Contoh, saya kan satu yang hidup. Ya, Saya siapa itu? mengutus Saat itu jiwa siapa? saya. Ya, saat itu Bapa siapa? mengutus Gini, firman-Nya. dikit, Apakah dikit jiwa aja. saya bukan Pak Rames, saya? Anggaplah di depan Apa Pak Rames ada jiwa saya Bapak. bukan saya? Enggak, anggaplah di depan Pak Rames ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Pak Rames panggil, Tuhan, ada berapa yang nengok? Ada berapa yang nengok? Contoh, di dalam host ada tubuh, ada jasad, Ada, ada Nggak usah jiwa, aku jelasin itu. ada roh. Aku nanya Saya nih, panggil Ngok. Pak Rahman, Pak Enggak usah, Adaman. iya. Yang nengok Pak Daman. Ada roh, ada jiwa, ada Otomatis- tubuh. Ya. Otomatis Ya, itu kalau akan berfokus dengarin Iya. dulu. Akan Nggak usah pakai fokus contoh. apabila Saya tanya jiwa kalau ada Anda- Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Dengar Pak dulu Rames panggil, dong. Tuhan, ada berapa yang Iya, dengar dulu. Iya, saya lagi imbangi. Ada berapa yang nengok? Dengar dulu. Satu yang nengok. Bukan Ngapain kau Ya. putar sampai ke Tanjung Harapan? Jawab dulu. Satu. Kalau Pak Rames, Tuhan, ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Bukan, Yang bukan. nengok berapa? Roh Kudus. Semua Yang nengok nengok. siapa? Semua, nengok. semua lebih dari satu dong. Semua nengok. Contoh, Semua saya nengok. panggil. Berarti semua Saya Tuhan. Berarti dengar tiga dulu. Tuhannya. Selamat datang di kebenaran. Kalian dengar dulu. Daman dengar dulu. Daman. Saya panggil Daman. Sedangkan di dalam Daman Gitu. itu ada Haji Moto. jiwa, ada roh. Haji Moto, tunggu, Apakah cerita jasad lucu. Pak Daman saja Cerita yang lucu nengok aja, cerita saya? lucu aja. Haji Moto, gini, Pak Haji Moto. Pak Udah. nengok Pak Daman Kan saja yang nengok menurut saya Anda- terus jiwa sabar dan dulu, roh kami Pak lagi Daman cerita nggak ikut lucu nih. nengok. Ya, kami lagi cerita lucu. Sesuai dengan penjabaran Bapak Gereja, ini kan mereka tetap satu ya. Oke, dipanggil nih Bapak Rames, ada Bapak Putra Roh Kudus. Tuhan, Tuhannya. Lu dipanggil tuh. Enggak, lu. Aku bukan Enggak, Tuhan. lu. Aku Enggak, Bapak. lu kali panggil. Enggak. Itu kalau Pak Pendeta jelasin gitu Tuhannya ntar. Enggak, lu yang dipanggil. Enggak, lu itu. Gitu Pak Rames. Kalau Iya, tiga-tiganya nengok, Daman. tiga-tiganya Tuhan. Pak Daman maksudnya Pak Daman makanya dengar dulu. Saya kan sudah contohin itu seperti Pak Daman
tadi meminta jawabannya. Saya panggil Pak Daman. Yang nengok itu Pak Daman. Berarti roh Pak Daman, jiwa Pak Daman juga ikut Ya menengok udah saya. tiga-tiga nengok kan? Iya, tiga-tiga nengok. Ya udah Bukan tiga-tiga nengok. akan jiwa menjadi dan roh dan tubuh kan beda nama nih. akan menjadi Nggak bisa satu aja. kekeliruan apabila saya panggil Daman. Rohnya nggak nengok, jasadnya Dari mana tahu roh jasadnya saya nggak nengok? nengok, roh dan Dari mana jiwanya tahu yang roh nengok. saya nengok? Dari mana? Kan nggak bisa demikian, semua sama. Ya udah, dari mana tahu roh saya Karena nengok? satu. Dari mana? Jawab dulu. Kalau memang mau diponis, Nah, roh sekarang- saya nengok juga. Sekarang saya balik tanya lagi kepada Tanya. Pak Daman. Pak Rames jawab dulu. Kalau ada Bapak Putra Roh Kudus yang nengoknya tiga-tiga, ada berapa Tuhan yang dipanggil? Aku Lu Roh kan Kudus, Tuhan yang bukan nengok, Tuhan. karena di dalam Tuhan kan itu berdiam tiga. Ya udah, kalau Tuhannya satu, di dalamnya ada jiwa, ada roh, oke, satu, selesai. Ini Iya. ada Bapak, ada Putra, Roh Kudus dipanggil Tuhan. Yang nengok Loh, berapa? Bapak Tiga. itu Nah, kalau Bapak tiga itu yang nengok berarti tiga Tuhan. diibaratkan ke jasad. Bapak itu diibaratkan ke jasad. Aku Yesus. Aduh. Kalau firman diibaratkan ke jiwa, Pak roh Rames itu tahu ndak diibaratkan apa kepada Roh itu? Kudus. Pak Rames tahu ndak apa itu Tritunggal? Tritunggal itu tres personae una substantia, yang artinya Lanjut ya, tiga saya makan dulu, pribadi. saya lapar, jadi lapar. Lanjut ya. Tiga pribadi. Yang ditanya kalau dipanggil Tuhan, pribadi yang mana yang nengok? Ah, Semua. ya Semua udah. jadi satu dong. Semua itu berarti lebih dari satu, saudara. Loh, saya panggil saudara Pak Ton. Masa yang nengok jiwa dan rohnya, jasadnya enggak? Kan enggak kan, semuanya Pak nengok. Rames, analogi itu sekali lagi saya sering bantah. Manusia itu bukan cuman tubuh, jiwa dan roh, ada juga akal Jadi pikiran. yang jadi satu Gini, kesalahan. Suka kali Begini, gambarin saudara. Tuhan sama manusia emang abang ini. Oke, saudara, saya Ada panggil manusia. Oh. seandainya gini, Anda panggil Tuhan, sedangkan Oh, iya. Tuhan Anda nggak punya jiwa dan roh, gimana mau nengoknya coba? Itu Betul-betul manusia yang punya jiwa, roh itu manusia. Kok suka kali sih gambarin Tuhan dengan manusia? Loh itu contoh. Lah iya, Tuhan- gimana Anda Tuhan bisa kan menganalogikan Tuhan itu seperti Tuhan manusia kan yang punya hidup. tubuh, jiwa dan roh? Nggak gini aja Pak Ton pernah seumur hidup Pak Ton lihat sesuatu yang tidak memiliki roh bisa menciptakan sesuatu yang memiliki roh. Justru karena Pernah. Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bukan dari yang ada, ataukah dirinya yang serupa menciptakan yang sama. Tuhan abang roh menciptakan roh, ini gimana logikanya? Lah Tuhan yang benar, coba saya mau tanya, Tuhan yang Tuhan betul, saya memiliki Tuhan yang roh, menciptakan makanya dari yang disebut tidak hidup. ada menjadi ada, atau dari yang sudah ada menjadi ada? Roh saya itu roh ciptaan yang mendapatkan Sabar. kehidupan Pertanyaanku. dari roh sang pencipta. Fokus Pak Rames, tolonglah. Ini akun baru dikasih kesempatan nih. Fokus. Tuhan yang benar itu yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, atau dari yang sudah ada? Dari yang tidak ada. Tidak ada menjadi ada. Pertanyaannya, Tuhan abang roh? Loh, Tuhan itu hidup. Saya Sudah pasti tanya, dia bukan memiliki hidup atau roh. mati Tuhan abang. Saya tanya, Tuhan abang roh atau bukan? Memiliki roh. Pertanyaanku, Tuhan abang roh atau bukan roh? Memiliki roh. Dikatakan Yohanes bahwa Tuhan itu 4:24. ada roh. Itu Yohanes tentang 4:24 mau roh dibantah. Itu tidak kelihatan. Sehingga dikatakan Saya roh. tidak Tuhan tanya itu rohnya roh. kelihatan Karena atau roh tidak itu kelihatan. tidak Yang kutanya Tuhan Pak Rames ini Merujuk roh atau kepada bukan roh? Tidak kelihatan gitu. Saya tidak tanya kelihatan atau enggak. Tuhannya roh atau bukan roh? Tuhan saya memiliki roh. Di mana dalilnya? Tuhanmu memiliki roh. Kejadian 1 ayat 2. Apa bunyinya? Di sana kita menemukan ada roh Allah. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu Tuhanmu punya roh? Sementara narasinya roh Allah melayang-layang di atas air. Iya. Saya tidak menemukan bahwa di sana roh Allah diciptakan. Saya tidak ngomong roh Allah diciptakan. Yang kutanya Berarti Tuhanmu itu roh sudah atau ada bukan? Sejak pencipta itu ada. Oke, Bapak itu roh atau bukan? Bapa dikatakan roh karena tidak terlihat.
Saya nggak tanya karena tidak Loh, terlihat atau karena Anda terlihatnya. Anda harus merujuk kepada satu kalimat, Anda harus bisa menempatkan kepada situasi. Tempat Yohanes yang 4 tepat. nomor 24. Theos itu roh. Betul nggak? Ya, iya, karena dia nggak Oke. kelihatan. Kalau Roh kalau itu nggak Tuhan, kelihatan. kalau Theos itu adalah roh, Tuhan Pak Rames itu adalah roh, bagaimana kemudian dia menciptakan roh? Bukankah kita sama-sama setuju Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Oke. Jika roh itu melambang kepada kehidupan, bagaimana Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang hidup jika dia sendiri tidak hidup? Roh itu kan kehidupan, saudara. Pak Apa saudara mau Rames, bilang? ingat Pengertian tadi roh Pak Rames dulu, sendiri roh yang itu apa? ngomong Tuhan itu Roh itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Iya. Kalau dirinya Iya. adalah roh, Nggak usah kesana kemudian dulu, menciptakan nggak usah kesana. roh, ini gimana logikanya? Kita satu-satu dulu, saudara. Roh itu apa, saudara? Roh itu hantu kalau di Satu-satu. Bible Pak Rames ya, Holy Ghost. Nggak, roh hantu itu apa? Roh itu apa, saudara? Hantu. Oh, hantu. Iya kalau di Itu Bible saudara makhluk itu roh. hantu, ghost itu, Holy Ghost. Makhluk roh, itu makhluk roh, itu berbeda. Saya tanya roh itu apa? Makhluk roh. Ya. Pak Rames tahu kalau roh itu makhluk. Loh, Anda kan bilang ini ghost Loh. kan? Loh gimana? Loh, hantu kan Anda bilang Jika- hantu ya roh makhluk. Jika lah. di dalam Bible tertulis ghost itu berarti itu makhluk atau bukan? Loh, kan itu kan ada Ah, bentuknya. kena kan? Ah, kena kan? Nih. Tapi bentuk yang tidak tampak. Enggak ditanya bentuknya tampak atau tidak. Roh makhluk ya. Loh, roh makhluk gimana sih? Tadi yang ngomong roh itu makhluk siapa? Iya, roh itu memang makhluk. Kenapa? Ah, ya udah. Berarti Tuhan Pak Rames Roh. makhluk. Emang siapa bilang Tuhan bukan makhluk? Ini loh, saya lebih mantik daripada yang mantik, Pak Rames. Nah, hati-hati ngomong sama Ya, saya makanya. sekarang gini, saudara. Kita masuk kepada roh dulu. Roh itu apa, saudara? Apa itu roh? Roh itu ciptaan. Saya nggak tanya ciptaan atau tidak ciptaan. Saya tanya roh itu apa? Roh itu sesuatu yang tidak kelihatan. Fungsinya itu apa? Oke, memberikan kehidupan. Memberikan kehidupan. Nah, pertanyaan saya, roh itu berarti roh itu kehidupan. Bagaimana Ya. mungkin sesuatu yang tidak memiliki kehidupan bisa membuat sesuatu yang memiliki kehidupan? Jawabannya adalah jawaban dari Pak Rames sendiri. Tadi Pak Rames sudah setuju bahwasanya Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada Loh, menjadi gimana? Ini ada, lari bukan ini, dari yang saudara. ada Ini lari. menjadi Lari, banyak, saudara. bukan. Lari, saudara. Kok lari? Ya, lari. Bukankah kita setuju Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Coba pahami. Iya, bagaimana Tuhan itu bisa menciptakan jika dia sendiri tidak mempunyai kehidupan? Dikatakan Tuhan itu maha hidup, tapi tidak pernah dikatakan Tuhan Iya. itu punya roh. Bahkan dalil di Bagaimana Bible bisa Anda tidak ada dikatakan Tuhan punya maha roh. hidup jika dia tidak memiliki roh? Hidup itu bukan Sedangkan selalu dari- pakai dari roh, tadi- bukan. Dari tadi kita mendapatkan bahwa ternyata roh itu adalah kehidupan. Tadi jawab dari mulut Anda sendiri gimana? Iya, roh itu kehidupan. Yang menciptakan kehidupan siapa? Roh itu kehidupan. Pertanyaannya, yang menciptakan kehidupan siapa? Yang menciptakan kehidupan adalah sang hidup. Yang menciptakan kehidupan kok sang hidup yang betul jawabannya. Loh, saudara, maka saudara dengar baik-baik penjelasan saya, saudara. Jawab dulu pertanyaan saya. Yang menciptakan kehidupan siapa? Tuhan hidup, Raja hidup. Kok raja hidup? Daripada dibilang Oke. sang hidup, Yang Sang menciptakan hidup, saudara. kehidupan A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Sang hidup, Tuhan, Jawaban apa itu Pak Rames? Tuhan. Ah gitu dong, Tuhan yang menciptakan kehidupan. Baik, kita sama-sama setuju nggak kalau Tuhan tuh menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Iya. Ya udah, selesai kan? Berarti kehidupan Berarti- itu adalah ciptaan Tuhan. Oke. Berarti kehidupan itu ciptaan Tuhan. Oke, saudara. Kematian ciptaan Tuhan, kehidupan sebelum- ciptaan Tuhan.
Dengan apa Tuhan menciptakan kehidupan kalau dia sendiri belum hidup? Karena menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau di dalam Islam Saudara, dengan kun dengarin fayakun. pertanyaan saya. Dengarin pertanyaan saya. Ya. Dengan apa Tuhan menciptakan kehidupan sedangkan dia sendiri belum hidup? Yang namanya menciptakan itu tidak perlu dengan apa. Kalau membuat baru dengan apa. Nah ini Pak Ramis tidak tahu bedanya antara membuat dengan menciptakan. Tadi Anda mengatakan sang hidup. Mana mungkin sang hidup itu bisa dikatakan sang hidup jika dia tidak memiliki Dia yang kehidupan? bilang sang hidup. Ada orang ini. Gimana? Tuhan itu tidak bermula, tidak berawal, tidak berakhir. Tadi Pak Ramis sudah setuju. Sudah ada sebelum segala sesuatunya itu ada. Sementara yang kita lihat di dunia ini, yang kita lihat itu hidup, entah itu roh, entah itu yang terlihat oleh mata, semuanya adalah ciptaannya Tuhan. Bagaimana kemudian Anda mempertanyakan Tuhan itu hidup atau enggak? Tuhan itu punya roh atau enggak? Sementara sebelum diciptakan ini Tuhan itu sudah ada. Harus sesuai Coba logika dengan berpikirnya yang betul. kenyataan. Iya, logika itu harus sesuai dengan fakta dan kenyataan juga. Ya, yuk kita Ya kan? lanjutkan. Nah, ya, dalam faktanya sesuatu yang tidak hidup tidak bisa menciptakan sesuatu yang hidup. Contoh, apabila saya tidak memiliki roh, saya tidak bisa membuat sesuatu. Bagaimana saya bisa membuat sesuatu? Sedangkan Karena saya Anda sendiri adalah tidak hidup. manusia, Anda adalah ciptaan. Masa Anda menyamakan Tuhan Itu seperti Anda? Contoh. Tuhan Pak Rames Dan disamakan kayak Pak Rames. Kenyataan. Saya butuh roh dan saya butuh hidup dan saya butuh nafas, saya butuh makan, butuh minum agar saya bisa beraktivitas. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Pak Rames seperti itu? Hah? Tuhannya Pak Rames seperti itu? Dia butuh makan, butuh minum, butuh nafas, butuh roh, butuh jiwa, begitu. Gini, kalaupun apa gunanya Anda, jangankan sampai sendok. Kalau Anda tidak memiliki roh, Anda tidak bisa bergerak. Pak Rames, tadi aku udah bilang bolak-balik, roh Akan itu ciptaan tetapi, Tuhan. dengarin. Roh itu roh kita, memang roh ciptaan. Tapi roh ciptaan ini mendapatkan sumber kehidupan dari roh sang pencipta. Oke, Jika berarti roh sang menciptakan pencipta roh ya? itu Raja loh, pencipta. bukan demikian saudara. Oke, roh menciptakan roh ya berarti ya? Aduh, ini bukan demikian saudara-saudara, keliru sekali. Lo bantah pakai Bible kalau saya salah. Roh menciptakan roh memang Makanya ada di ajaran Pak Rames kok. saya selesaikan dulu. Nah, Selesaikan. roh saya mendapatkan sumber kehidupan dari roh sang pencipta. Bukan sang pencipta. Roh Raja sang pencipta itu ada sejak pencipta itu ada, gitu loh. Ya udah, kesimpulannya roh menciptakan roh. Ayo, bantah saya kalau salah. Kesimpulannya roh menciptakan roh. Betul Pak Rames? Gak demikian, roh kan membutuhkan tempat juga. Roh dan jasad itu tidak akan berfungsi jika tidak ada jiwa. Jiwa itu mengontrol akal, perasaan, dan lain sebagainya. Saudara tidak paham ke sana. Jiwa itu bukan pikiran. Anda yang tidak Roh paham, jiwa Anda itu asal akal. ngomong. Bagian dari jiwa itu adalah akal. Anda itu asal ngomong Pak Rames. Jiwa dan pikiran itu adalah dua hal yang berbeda. Makanya saya tadi katakan manusia itu bukan cuma tubuh, jiwa, dan roh, tapi ada akal, ada pikiran. Ngomong yang penting dong, jangan yang penting ngomong. Aduh. Pak Rames. Cobalah belajar dulu itu, baru ngomong. Masa asal ngomong? Jiwa itu dibentuk berdasarkan roh dan apa yang kita lakukan Pak Rames, sehingga terbentuklah jiwa kita. Jiwa kita jiwa yang mana? Nah, jiwa yang baik atau jiwa yang buruk? Contohnya begini. Kita melakukan kegiatan misalnya petinju. Nah, jiwanya sudah jiwa petinju karena dia melakukan kegiatan tinju terus. Coba petinju itu diarahkan menjadi koki, mana bisa dia? Itulah membentuk jiwa.
Dasarnya dari mana jiwa itu? Dasarnya dari roh. Roh itu yang mengarahkan tubuh kita untuk melakukan kegiatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan. Dan kegiatan ini terbiasa kita lakukan membentuk jiwa kita. Itulah jiwa kita. Itu Pak Rames. Kebiasaan kita, itulah jiwa kita itu. Jiwa kita ini melakukan ini. Karena kebiasaan kita melakukan ini. Paham Pak Rames? Oke, coba dilanjut Pak Rames. Jadi roh itu ciptaan atau bukan ciptaan? Pak Rames, pingsan dia malam. Saya masih sendok nasi. Loading dia nih, Pak Rames lagi loading dia. Bingung. Kan gini dia, Bang Muhammad ya, dia sendiri itu tadi logikanya sudah betul ya. Dia mengatakan Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lah kalau sudah ada roh, terus kemudian diciptakan roh, ini logikanya gimana? Katanya Tuhannya dia nggak berawal, tapi Tuhannya roh. Tuhannya roh. Nah sementara dia menciptakan roh. Zakaria 12 nomor 1 tuh. Ayo. Berarti kan kesimpulannya roh menciptakan roh. Nah. Pak Rames belum mengenal siapa Tuhannya, belum mengenal dia. Belum paham. Pak Rames, roh itu ada di tubuh kita itu gunanya untuk berhubungan kepada Allah, kepada Tuhan, pencipta kita. Tanpa roh kita tidak akan bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena roh inilah menggerakkan seluruh tubuh kita, hati kita. Nah itu dia tugasnya roh itu seperti itu. Kalau sudah dicabut rohnya itu, kembali lagi kepada Allah, nggak bisa lagi tubuh ini berhubungan dengan Saudara, dari tadi saya bicara kayaknya kalian nggak paham-paham ya. Nah, di mana nih? Coba Sesuatu kehidupan tidak akan ada jika tidak ada kehidupan. Iya, Saya kehidupan ulangi. itu dari mana? Sesuatu kehidupan itu tidak akan ada apabila tidak ada kehidupan. Contoh sederhana, Anda, Bang Ton, dan saudara-saudara yang lain tidak akan ada jika Bapak dan Ibu Anda itu tidak ada rohnya. Betul. Begitupun Tuhan. Lah berarti Tuhan abang kayak manusia. Butuh bapak ibu, lalu kemudian baru dia Tidak bisa mungkin. hidup. Loh, Anda dengar dulu, saudara. Lah ini kan analogi yang Tuhan Pak pun Rames demikian. bawa. Anda Gimana sih? loh, saya belum selesai ngomong masalahnya, Anda sudah ngerocos. Ya, Begitupun silakan. Tuhan tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu yang hidup jika dia sendiri tidak hidup. Nah, dari kenapa dikatakan tidak hidup? Segala sesuatu yang tidak memiliki roh tidak bisa dikatakan hidup. Termasuk Tuhan. Gimana sih, saudara? Termasuk Tuhan. Ya, hal itu berlaku untuk semua. Oke, berarti aturan itu yang Pak Rames ucapkan berlaku untuk Tuhan. Kan tadi saya bilang, mengkaji sesuatu itu dengan akal dan harus sesuai juga dengan kenyataan fakta dan kenyataan realita hidup tuh loh. Iya, jawab aja pertanyaan saya. Jawab aja. Jadi aturan bahwasanya yang hidup di dunia ini yang kita ketahui itu harus ada roh yang menghidupkan. Aturan itu berlaku juga untuk Tuhannya Pak Rames. Gitu? Iya, betul? Betul? Ah, pingsan kau sekarang kau, ha? Pertanyaan Anda itu sangat sederhana, hanya saya lagi makan, saudara. Ya udah jawab, Jadi jawab. jangan terlalu Jawab, berarti gede dulu. aturan bahwasanya segala sesuatu yang hidup itu harus ada roh yang menghidupkan, itu berlaku untuk Tuhannya Pak Rames.
Saudara, Tuhan saya tidak mungkin bisa menciptakan jika dia tidak memiliki roh. Saya tidak tanya tentang Tapi menciptakan, tentang hidup. rohnya, dengar. Tapi rohnya Tuhan saya itu bukan roh yang diciptakan. Roh itu sudah ada sejak pencipta itu ada. Gitu loh. Tadi kan Pak Rames yang ngomong, segala sesuatu yang hidup itu membutuhkan yang menghidupkan, yaitu roh. Pertanyaannya, aturan yang demikian itu berlaku kepada Tuhannya Pak Rames atau enggak? Iya. Berlaku. Oke, berarti Tuhannya Pak Rames terikat oleh aturan yang Pak Rames buat. Saudara, itu kenyataannya. Oke, kalau Itu kenyataannya begitu betul, kenyataan. berarti betul lah kata saya, bahwasanya Tuhannya Pak Rames itu nggak ada bedanya kayak manusia, nggak ada bedanya kayak makhluk. Karena dia butuh roh Bedanya agar di dia mana? bisa hidup. Kalau tidak ada rohnya dia tidak hidup. Bedanya beda. Letak perbedaannya, roh saya diciptakan. Roh saya tidak akan hidup apabila tidak ada roh sang pencipta. Itu bedanya. Karena hidup roh saya mendapatkan sumber dari roh kehidupan itu. Itu perbedaannya. Iya, tapi satu hal yang sama adalah sama-sama butuh roh untuk hidup. Bukan sama-sama butuh roh. Nah, emang kalau tidak punya roh dia bisa hidup, Tuhan Pak Rames? Gimana dikatakan Tuhan kalau dia tidak memiliki roh? Oh, berarti Tuhan Pak Rames tidak independen, dia butuh roh untuk hidup. Loh, orang roh aja sudah kehidupan, kok gimana sih saudara? Oke, kehidupan itu siapa yang ciptakan? Kehidupan kan nanti kan Tuhan yang ciptakan lagi kehidupan Oke, berikutnya. kehidupan itu Tuhan yang ciptakan. Pertanyaanku, sebelum Bukan. diciptakan kehidupan, Tuhannya Pak Rames hidup nggak? Anda tidak paham kalimat saya mengatakan kehidupan itu diciptakan oleh sang hidup, menciptakan kehidupan berikutnya gitu loh. Iya, kehidupan itu diciptakan kan kesimpulannya? Berarti kehidupan itu sudah ada. Nggak diciptakan. Kehidupan sudah ada. Oke, pertanyaannya kehidupan diciptakan atau tidak diciptakan? Kehidupan itu sudah ada, pada mulanya sudah ada. Diciptakan atau tidak diciptakan? Tidak diciptakan, sudah ada. Tidak diciptakan, berarti ada dua yang tidak diciptakan, yaitu Tuhannya Pak Rames dan kehidupan. Loh, kehidupan itu Tuhan Kena lagi sendiri kan? kok, gimana sih? Kena lagi kan? Kehidupan itu kan Tuhan, kehidupan itu Tuhan sendiri. Kehidupan itu diciptakan atau tidak? Makanya dikatakan sang hidup. Gitu loh. Kehidupan itu, awal dari kehidupan itu Tuhan sendiri. Saya tanya, kehidupan itu diciptakan atau tidak? Kehidupan tuh kalau Anda bertanya tentang kehidupan saja, itu berarti merujuk kepada ciptaan. Kalau Anda Ya bertanya udah tahu tentang kehidupan itu ciptaan. sang hidup, Gimana sih? Itu berbeda. La lagi. ilaha illallah. Gini loh resiko jadi Kristen, teman-teman. Bagaimana sang hidup bisa menciptakan kehidupan kalau dia sendiri tidak hidup? Itu pertanyaannya. Yang kutanya kehidupannya Pak Rames. Coba, Anda ngomongin logika dari tadi ngomongin logika. Anda naik karena membantah logikanya Bang Daman. Saya sekarang sedang menguji logikanya. Masalah saya sudah menjawab Anda, tapi Anda mutar di situ terus. Kalau kehidupan itu diciptakan, Nggak ada kemajuan. kalau kehidupan itu diciptakan, berarti Oke saudara, gini aja. kehidupan simpel ya. adalah Sesuatu yang hidup akan melahirkan sesuatu yang hidup. Ya, contoh ibu Anda hidup sehingga bisa melahirkan Anda yang hidup. Oke, kalau gitu Tuhan Berarti- ada yang hidup, siapa yang melahirkannya? Tanpa sang hidup, Anda tidak bisa hidup. Nah, Tuhan ada bagaimana yang hidup, mungkin siapa yang Anda melahirkannya? mengatakan, "Oh, ini gimana? Ini saya contoh aja." Loh, kan logika Tuhan Anda sendiri ngomong, segala sesuatu yang hidup itu ada yang menghidupkan. berasal dari sang hidup lah. Gimana sih saudara ini? Lah makanya kehidupannya ciptaan atau bukan, kan gitu kesimpulannya. Kehidupan yang mana?
Sang hidup. Kehidupan itu ciptaan atau bukan? Kehidupan sang hidup maksud Anda? Atau kehidupan yang mana? Kehidupan banyak, saudara. Sama kayak Tuhan banyak ini akhirnya nih. Loh, kehidupan banyak emang. Ada makhluk hidup, kenapa dikatakan hidup? Itulah yang namanya sebab akibat, saudara. Tuhan itu tidak sebab terikat akibat dengan apa? sebab akibat. Kita hidup karena ada yang menghidupkan. Contoh sederhana saja loh, kita kalau nggak Tidak punya berlaku roh, nggak kepada mungkin kita Tuhan. berbuat Anda apa- mengatakan bisa itu berbuat berlaku kepada apa-apa. Tuhan. Berarti Tuhan Anda terikat Itu sebab contoh dan sederhana akibat. tuh. Sesuai dengan realita kehidupan dalam kenyataannya. Lah iya, berarti Tuhan Anda terikat sebab akibat. Bukan sebab akibat. Itu fakta yang tidak bisa dihindari. Tadi Anda ngomong, contohnya Anda dilahirkan, Anda hidup karena ada orang tua Anda. Itu kan sebab akibat. Sebabnya ada orang tua saya, maka akibatnya ada saya. Kemudian saya tanya sama Anda, ini berlaku sama Tuhan nggak? Berlaku kata Anda. Kita membahas tentang kehidupan. Poinnya di sana tentang kehidupan. Anda paham nggak tentang kehidupan? Mana mungkin sesuatu yang Yaudah, saya tidak nggak hidup paham deh. bisa Pantas Bang Daman menghidupkan ngalah sesuatu ini. yang hidup. Anda yang berstatement, Anda sendiri yang membantahnya. Anda yang bantah karena tadi Anda mengakui bahwa roh itu kehidupan. Nah, Lah ya, bagaimana kehidupan itu diciptakan atau enggak? roh kan ada dua macam. Dari Roh mana Anda pencipta tahu roh ada dua macam? dan Dari mana? roh sang pencipta. Taunya dari kalau roh penciptaan itu roh yang diciptakan. Roh pencipta itu sudah ada sejak pencipta itu ada. Itu loh. Itu namanya Anda ngarang, nggak ada dalilnya seperti itu. Bukan ngarang. Ya tunjukkan dalilnya. Ya, saya bisa tunjukkan bahwa Anda Roh baca Allah melayang-layang di atas suci. air. Oh, berarti ini kesimpulannya Tuhan punya roh. Bang Ton, saya bisa membuktikan bahwa saudara tidak akan bisa membuktikan bahwa dalam baca kitab suci saudara tidak akan menemukan bahwa roh Tuhan itu diciptakan pada hari keberapa. Saudara tidak akan bisa menemukan itu. Kalau saudara bisa membuktikan itu, oke. Coba dibaca tuh Saudara bisa Zakaria bantah 12 saya. nomor 1 tuh. Itu roh ciptaan. Udah tahu roh ciptaan. Loh, Kenapa tiba-tiba Kan roh tadi saya jadi bilang- pencipta? tadi kan saya bilang saudara, ada roh ciptaan, ada roh sang pencipta. Gimana saya Anda bisa pukul baca rata roh sang pencipta? Di mana roh saya bisa pencipta baca roh sang itu pencipta? Anda akan temukannya di Kejadian, asal mulanya dunia, segala yang diciptakan. Itu di situ Anda temukan. Dari mana Anda tahu roh sang pencipta itu? Ya saya tahu karena apa? Karena tidak dikatakan bahwa roh pencipta itu diciptakan pada hari keberapa. Enggak, pencipta punya roh itu loh. Dari mana Anda tahu? Kan di situ dikatakan roh Allah kan, roh Tuhan kan. Oke, pertanyaannya roh Allah atau Allah itu roh? Kalau Anda bahas kepada roh Allah itu roh, itu merujuk kepada kelihatan. Itu merujuk ke sana, saudara. Saya tidak tanya tentang kelihatan atau tidak kelihatan. Saya minta Kalau dalil Allah eksplisit, punya- Anda tidak tunjukkan. Lalu Anda mengatakan Wah. kalau Allah itu punya roh. Tapi saya temukan dalil bahwasanya Allah itu roh, bukan punya roh. Allah itu punya roh. Nah, mana dalilnya Allah punya roh? Kalau Allah itu roh, ada. Saat Yesus dibaptis saja ada Bapa, ada roh Allah. Kejadian. Saya tidak tanya roh Allah. Di sana Anda ada narasi Allah. Anda mengatakan, narasi Anda Ada roh mengatakan Allah.
Tuhan itu punya roh, dari mana saya bisa baca itu? Hah? Kejadian pasal 2. Tuhan punya roh. Pasal 2 ayat pasal 1 ayat 2. Tuhan punya roh. Dari mana saya temukan itu, saudara? No, di Kejadian. Di Kejadian apa yang tertulis? Roh Allah. Kata Mana roh punya? Allah di sana- Mana punyanya? Kata punyanya mana? Punya itu merujuk kepada kepemilikan. Kepemilikan itu Oke. bisa merujuk kepada yang punya Oke. atau yang diciptakan, gitu loh. Oke. Jadi tergantung, kata itu harus tergantung situasinya di mana kita bisa menempatkan kata tersebut dengan benar. Saya kasih satu contoh kata. Kopi itu biji. Kopi itu biji. Lalu kemudian kata-kata yang kedua, kopi punya biji. Sama atau beda? Analogi Anda gak masuk. Enggak, pertanyaannya sama atau beda? Biji kopi dengan kopi bukan kehidupan. Nah, mari ke situ. Nah, ini kan capek ya ngomong gini ya. Karena apa? Dia akan terjebak gitu loh sebetulnya. Makanya hanya Anda bisa memutar, tidak berani menjawab. Tadi saya analogikan kepada kehidupan, Anda tidak terima. Oke, Tapi pisang. saat Anda analogikan kepada Pisang. Anda analogikan kepada sesuatu yang mati. Oke, Itu mau sesuatu menurut yang hidup. Anda Oke. Itu harus Saya. diterima, kan gimana? Oke, saya analogikan kepada saya sendiri. Saya adalah orang. Kemudian kalimat yang kedua, saya punya orang. Sama atau beda? Ya. Ayo. Nggak Anda mau orang ke itu- biji kopi saya. Saya adalah Ya. orang dan saya Orang. punya orang. Oke. Sama atau Anda beda adalah pertanyaan saya? orang, itu adalah menyatakan identitas Anda, pribadi Anda. Sedangkan punya orang itu merujuk kepada kepemilikan yang lain. Berarti gitu loh. kalau kepemilikan artinya saya memiliki yang bukanlah saya. Saya punya mobil, berarti saya punya yang bukan saya, karena mobil bukanlah saya. Tapi kalau saya adalah mobil, berarti saya ini mobil. Kalau saya punya mobil, artinya saya punya sesuatu yang bukanlah saya. Maka saya tanya sama Anda, Tuhan punya roh itu saya temukan di mana? Oke, saya tanggapi ya, saudara. Kita sebenarnya analoginya nggak masuk sih, tapi saya coba mengikuti alur Anda. Bukankah sesuai dengan yang tertulis? Saya adalah orang. Lalu saya tanya, kalau saya mengatakan saya punya orang, sama nggak itu maknanya? Dua kata itu? Nggak sama, karena Nggak sama. Baik. ada dua apa di situ. Ya, nah jika analogi Anda meletakkan kepada Tuhan saya, berarti jatuhnya begini. Tuhan, saya punya Tuhan. Saya adalah saya manusia. Tapi saya punya Tuhan. Nah gitu. Berarti ada dua sosok. Nah dari dua sosok ini saja sudah ada tiga pribadi. Yaitu di dalam diri saya ada jiwa, ada jasad, ada roh. Nah di Tuhan Udah pun capek aku nggak demikian. nyambung ya. Bang Muhammad mungkin Nah, atau Pak jadi- Biru mau jadinya- lanjut. Udahlah ya, dia nggak memang mau nggak nyambung. jawab pertanyaan saya. Karena analogi Anda saja sudah meleset. Lu Anda aja nggak ngerti bedanya saya adalah orang dan saya punya orang, nggak ngerti bedanya. Jangan lari-lari barang. Iya, punya itu kan Sama. Anda adalah orang, itu menyatakan diri Anda. Sedangkan di diri Anda ada bagian lagi tuh. Di diri Anda Saya ada bagian adalah nggak? orang dan saya punya orang, itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Sekarang Oke. saya ikut ini. Di dalam diri Anda ada berapa bagian lagi?
Oh, banyak. Nanti kita masuk kepada kepunyaan. Banyak. Bisa dikatakan saya yang sekarang, saya yang hidup dan saya yang bisa berpikir. Maka berarti di dalam saya itu ada pikiran, ada jiwa, ada roh. Ada roh. Dan ada jasad saya pastinya. Ada jasad. Nah, berarti ada 3 nih. Ada Nah, 4, sekarang bukan kita merujuk. 3, ada 4. Ada 4. Ada 4 apa lagi? Saya mengatakan, saya punya tubuh fisik. Saya punya jasad, oke? Yang pertama. Yang kedua, saya punya roh. Yang ketiga, saya punya jiwa. Yang keempat, saya punya pikiran. Jiwa itu bagian dari apa? Kok jiwa bagian dari apa? Nah, jiwa itu melingkupi apa saja? Pikiran Udah saya katakan, saya punya Pikiran tubuh, nggak jiwa, termasuk. roh dan pikiran. Jangan melarikan topik. Tadi Anda belum jawab pertanyaan saya. Gimana nih? Pikiran masa Parames. dipisahin dengan jiwa? Pikiran itu bukan jiwa. Kok Anda malah ngeyel sama saya? Coba belajar lagi. Pikiran bukanlah jiwa. Kalau tidak percaya, buka Google. Apa bedanya jiwa dan pikiran? Apakah jiwa dan pikiran itu sama? Anda ketik Google kalau tidak percaya. Pikiran itu berasalnya dari akal. Akal itu dikontrol oleh jiwa. Tanpa jiwa, akal Anda tidak berfungsi. Ya, memang semuanya saling berkaitan. Tubuh kalau tidak ada rohnya, berarti mati. Memang saling berkaitan, tapi itu adalah hal yang berbeda. Berarti otak Anda itu bagian Waduh, dari parah jasad nih orang Anda. udah salah ngeyel. Yang memampukan Anda bisa memfungsikan otak Anda adalah Bukan kontrol berbicara dari jiwa tentang dan keterkaitan. Bukan berbicara tentang keterkaitan. Apa sih Parames? Parames ini saya definisikan akal. Akal itu adalah tempat berpikir, ya kan? Jiwa itu seperti nafsu. Dua hal yang berbeda. Bisa itu, Pak ini. Jangan mentang-mentang Anda punya konsep Tritunggal, terus kok sama-sama kan kayak manusia, cuman punya tubuh, jiwa, dan roh, tidak punya pikiran. Satu yang ketinggalan dari kalian adalah kalian tidak punya pikiran. Boleh aja, saya tidak melarang kau mau Tritunggal, Tritumbal kayak atau apapun itu. Tapi jangan kau sama-samakan. Ya. Udah ku jawab, ada tubuhku, ada jiwaku, ada pikiranku, ada rohku. Kau bilang 3, mentang-mentang kau Tritunggal. Anda kalau bata-batan dengan saya, buktikan, belajar makanya. Pikiran bukanlah jiwa, jiwa bukanlah pikiran. Keduanya entitas yang berbeda. Kok modal ngeyel dulu daripada belajar? udah selesai. Nah, sama atau Ya. beda? Jiwa dan pikiran. Pikiran itu kan bagian kontrol Nggak, yang dari kutanya jiwa juga. dan pikiran sama atau beda? Jadi harus ada kontrolnya dong yang melingkupi itu. Saya tidak tanya kontrolnya, yang kutanya sama atau beda? Contoh anak ingin membedakan jasad. Anda tidak mau kaki jujur, dengan udah kepala. stop, saya tidak mau diskusi sama Anda tidak mau Ada jujur, dalam sudah. Satu ranah Ngomong yang suka sama. mula. Simpel kan yang kutanya kan? Nah, saya Pikiran bacakan dan aja jiwa ya, beda atau referensi sama? dari Lanjut AI. Pak Wiro ya. Saya bacakan referensi dari AI ya. Jiwa adalah esensi abadi, pusat kesadaran dan pengamat batiniah non materi. Pikiran adalah instrumen sementara yang bekerja melalui akal, intelektualitas, dan emosi untuk memproses pengalaman duniawi. Nah, kalau Bapak mau samakan jiwa dan pikiran itu adalah sama, Bapak kemukakan antitesisnya gitu, Pak. Jangan pakai pikiran sendiri. Oke? Biar kita lanjut itunya, apa? Diskusinya. Jangan Saudara. ngeyel sendiri tanpa dasar gitu.
Saudara, Bapak saya bantu apa ingin yang saya barusan bawakan. Saudara gimana saudara? Bentar. Saudara, bagian dari Enggak, pemikiran ini itu di sini karena kan tadi adanya kita mau otak. bedakan antara jiwa sama pikiran itu ternyata berbeda. Bapak bilang sama. Nah, dasar Bapak bilang sama itu apa? Kemukakan antitesis saya. Saya tidak mengatakan sama. Antitesisnya ke saya, Pak. Tiba-tiba saya tidak mengatakan Tapi sama. saya tidak mengatakan sama. Saya mengatakan Kan? Ya pikiran udah, berarti dan sudah lanjut jiwa berarti. itu, Nggak pikiran usah itu panjang lagi, akan lanjut. Berarti berjalan sama. apabila ada kontrol dari jiwa. Iya, berarti sama kan? Ya udah, berarti tidak sama. Nggak sama. Nggak sama berarti kan, betul kan yang ku bilang kan? Sebentar, Berarti kalau saya dengar. bilang saya di dalam saya ada 4, salah enggak saya? Salah lah, karena Anda seolah-olah pikiran Anda itu bukan Salahnya di berada mana? di dalam jasad Anda. Anda bisa berpikir tanpa otak, bisa. Pikiran Anda bukan berada di dalam jasad. Terus Enggak, berada di mana, Pak? saya tanya dulu, Anda bisa berpikir Terus beradanya di terus mana? berada di luar jasad Anda gitu, Boleh. pikiran Anda. Ah, Makanya Anda bisa Boleh ngelantur ngomong sama saya, ha? Begini. Bisa nggak Anda bisa berpikir kalau Anda nggak punya otak? Bisa nggak? Ya, justru kan ada otak bisa berpikir toh. Jangan nanya dulu, jangan Sumbernya nanya dulu. dari mana, Pak? Bapak, gini Pak, Sumbernya dari izin. Pikiran Anda di luar jasad Anda itu Anda dapat pengetahuan itu dari mana? Coba tampilkan dulu. Loh, Jangan ngomong tadi sana Anda kemarin yang tapi tidak jelas. Tadi Anda yang memisahkan antara pikiran dengan jasad. Iya, betul. Tapi begitu Anda mengungkapkan hal yang baru, ternyata pikiran itu di luar jasad Anda. Nah, itu dapat pengetahuan dari mana, Bapak gitu. Oh, Biar bagi kita dia intelek pikiran gitu loh ininya, adalah pembahasannya otak itu. berarti, ya. Hah? Bagi dia nih pikiran otak, tidak bisa bedakan antara pikiran dengan otak dia.